warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Elda Yuliandini, guru PPKN di SMA Negeri 1 Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 di Universitas Haluoleo. Hari ini pada tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita sebelumnya siapin dulu oleh KM. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita belajar mengawalinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin oleh KM, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Siap, sebelum belajar apa ini kita berdoa menurut agama. Haji boleh dipimpin untuk membaca Al-Quran. Quran surat apa hari ini? Wa in kuntum ala safarin Semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini biar semangat, ini pengen ada yang ngasih ice breaking dong. Kira-kira siapa nih yang mau ngasih ice breaking hari ini? Oke, Haji silakan aja ke depan. Kita ikutin ya, coba kita lihat Haji ice breakingnya apa nih? Semuanya SPK-nya tetap semangat ya, ikutin. Oke, terima kasih Haji. Sudah semangat? Baik, hari ini kita absen terlebih dahulu ya. Semoga hadir semua ya. Alifa, Hadir Bu. Angga, Hadir Bu. Aji, Hadir Bu. ini sama yang sudah di-share materi kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Nah, tapi sebelumnya Ibu pengen tahu dulu dong gimana perasaan kalian hari ini. Boleh sekarang, silakan ke depan. Perasaannya selama belajar di rumah Farel seperti apa? Perasaan waktu belajar di rumah tuh awalnya tuh seru Ibu, tapi lama-lama bosen soalnya. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar kita akan punya kesepakatan kelas nih. Kesepakatan kelas kita kalau pertama kali itu kita harus apa? Siapa yang mau? Boleh Salwa? Kita harus disiplin waktu. Disiplin waktu. Yang kedua, silakan. Haji boleh. Angkat tangan. Cek sudah rapi dan bersih belum kelasnya? Sudah. Oke, bagus ya. Kelasnya sudah rapi dan bersih. Tepuk tangan untuk kelas 10. Dan ada yang lainnya. Siapa yang mau ke depan? Salwa boleh maju ke depan. Kira-kira perasaan Salwa hari ini apa ya? Happy. Oke, Salwa happy. Semoga kita semua happy ya. Oke, Salwa. Oke, ada lagi? Kita akan masuk ke dalam warga negara Indonesia. Ini gambar apa sih kira-kira? Kalian ini warga negara Indonesia punya latihan khusus untuk mengibarkan bendera merah putih. Di mana berarti seorang warga negara Indonesia yang baik harus melakukan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat dan warga negara. Minggu lalu sudah belajar nih. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang peran sebagai warga negara Indonesia. Sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih arti dari warga negara? Haila, boleh, silakan. Jadi warga negara itu adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Oke, betul sekali ya. Jadi warga negara itu ada yang diakui oleh undang-undang. Nah, sesuai dengan itu, sama dengan yang sudah Ibu share materinya, jadi kalian sudah pernah baca di rumah kan? Oke. Nah, di mana orang Indonesia asli itu sudah mendiami wilayah Indonesia sejak dulu. Kalian suka dengar kata-kata pribumi nggak? Berarti itu asli orang Indonesia. Nenek moyangnya, nenek buyutnya itu berasal dari Indonesia. Kalian ada nggak kira-kira? Bu, aku punya kok kakeknya yang kapan keturunannya keturunan Arab misalnya, ada nggak? Di kelas lain kayaknya ada ya. Ya. Nah,
Pernah lihat kan yang mukanya kayak Arab-Arab kayak gitu? Nah itu berarti ada keturunannya walaupun jauh tapi dia punya keturunan Arab. Kalau enggak yang sipit matanya atau enggak yang China ya itu biasanya ada keturunannya orang Cina. Nah seperti itu. Nah tapi warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Kemudian dan kewarganegaraan ganda pada anak hasil pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Nah sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih? Apa ya pertanyaannya coba? Kalau misalnya kewarganegaraan tunggal berarti kita setelah umur 18 tahun hanya memiliki satu keluarga negara. Anaknya nih kita pilih berasalnya dari Dia kan lahirnya di Amerika Serikat, sedangkan orang tuanya itu orang asli Indonesia. orang asli Indonesia karena dia lahir di Amerika Serikat jadi anaknya Menganutnya warga kenegaraan ganda. warga negaraan ganda. Betul sekali ya. Jadi asas Indonesia ini memiliki asas kewarganegaraan tunggal. Hanya saja kalau anak yang di bawah umur atau di bawah 18 tahun bisa memiliki dua kewarganegaraan ya. Karena lahirnya anak yang kita milih di Amerika. Betul sekali Aji. Terima kasih Aji ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, siapa aja sih yang menjadi warga negara Indonesia? Udah pasti kalian warga negara Indonesia kan? Udah pasti, karena nenek moyangnya semuanya orang Indonesia. Nah, ternyata setiap orang itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayahnya seorang warga negara Indonesia dan ibunya seorang warga negara Indonesia. Otomatis anaknya warga negara Indonesia. Kalau misalnya anaknya lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibunya WNA, anaknya punya kewarganegaraan nanti boleh kan tetap jadi warga negara Indonesia tapi nanti memilihnya berdasarkan keturunan bukan tempat kelahiran. Betul sekali, bagus. Kalau asas yusoli berdasarkan apa? Kelahiran. Berdasarkan tempat kelahiran. Ibu lahir di Indonesia, ibu keturunan Indonesia, berarti ibu menganut asas yusoli dan jus sanguinis, berarti masih tetap warga negara Indonesia. Nah, masalah keluarga negara ini kalau Bipatrida itu mempunyai kewarganegaraan ganda. Kalau apatrida siapa? Fauzia? Apatrida tidak punya kewarganegaraan. Itu kasusnya contohnya misalnya seorang anak yang lahir di negara penganut asasnya asas ius soli, misalnya berdasarkan tempat kelahiran. Terus ibunya ini berdasarkan tempat kelahiran. Ibu lahir di Indonesia, ibu keturunan Indonesia, berarti ibu menganut asas ius soli dan ius sanguinis, berarti masih tetap warga negara Indonesia. Nah, masalah keluarga negara ini ada bipatrida sama apatrida. Bipatrida itu apa sih? Siapa yang mau? Boleh. Husna. Kalau bipatrida itu mempunyai kewarganegaraan ganda. Kalau apatrida siapa? Fauzia? Apatrida tidak punya kewarganegaraan. Itu kasusnya contohnya misalnya seorang anak yang lahir di negara penganut asasnya asas ius soli, misalnya berdasarkan tempat kelahiran. Terus ibunya ini punya anaknya itu lahirnya di negara yang lain. Negara yang lain itu menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Jadi anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan karena asas di dalam dua negara itu tidak sama. Paham ya? Oke. Kita lanjut lagi. Ini ada siapa sih? Siapa tahu nggak pemain bola siapa nih? Dari mana? Dari Persib. Ya, keturunan mana nih kira-kira? Belanda. Emang siapa ini? Oh iya, tahu ya. Kalau yang ganteng-ganteng tahu ya? Siapa namanya? Makor. Nah, kalau berdasarkan website resmi Kementerian Luar Negeri, naturalisasi atau kewarganegaraan didefinisikan sebagai tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan. Sering dengar kan naturalisasi? Nah, Bu, kenapa tiba-tiba orang luar negeri bisa jadi orang Indonesia? Ada yang namanya naturalisasi
istimewa. Dia tidak usah tinggal berturut-turut selama 5 tahun di Indonesia, tapi dia bisa langsung memiliki kewarganegaraan Indonesia karena apa? Karena prestasinya. Prestasinya adalah sebagai pemain sepak bola. Mengharumkan nama Indonesia tidak? Ya. Betul sekali. Ini berapa nih kira-kira sih? Oh, udah nikah, berarti dia masuknya versi yang senior. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh ya, warga negara asing bisa jadi warga negara Indonesia asalkan dia memiliki apa? Naturalisasi. Kalau naturalisasi sih, kalau naturalisasi biasa kira-kira syaratnya apa? Ada yang tahu nggak? Tinggal 5 tahun berturut-turut di negara Indonesia. Kemudian mengajukan kepada apa? Kedutaan dulu, ingin mengajukan bahwa dia ingin menjadi warga negara Indonesia, syarat-syaratnya, kemudian ke kantor imigrasi, kalau ada yang kurang itu harus bolak-balik ya. Tidak gampang untuk menjadi warga negara Indonesia. Kalian pun nggak gampang mau menjadi warga negara asing ya, pasti ada syarat-syaratnya. Oke, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Dari Persib. Ya, keturunan mana nih kira-kira? Belanda. Emang siapa ini? Oh iya, tahu ya. Namanya ganteng-ganteng tahu ya. Siapa namanya? Bukan Maklor. Nah, kalau berdasarkan website resmi Kementerian Luar Negeri, naturalisasi atau kewarganegaraan didefinisikan sebagai tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan. Sering dengar kan naturalisasi? Nah, Bu, kenapa tiba-tiba orang luar negeri bisa jadi orang Indonesia? Ada yang namanya naturalisasi istimewa. Nah, menjadi warga negara yang baik. Yang pertama, memiliki karakteristik warga negara yang baik. Contohnya, menaati aturan yang berlaku di Indonesia. Warga negara asing banyak beritanya yang tidak apa? Tidak menaati peraturan di Indonesia. Banyak banget kan berita-beritanya. Contohnya apa? Gak pakai helm. Terus apa? Nabrak rumah orang ya, pakai motornya ugal-ugalan. Terus ada bule yang apa? Coba yang meludahi apa? Di masjid yang lagi ngaji kan ya. Nah, itulah memang tidak punya sopan santun memang, karena mereka itu adatnya adalah dari barat. Kalau kita adatnya kan ke timur-timuran ya, tahu tata krama, tahu sopan santun. Nah, itu adalah menjadi warga negara yang baik. Kemudian selanjutnya, nah, ada permasalahan kewarganegaraan Indonesia. Sebelum ini, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Jadi nanti akan membahas kasus per kasus ya. Siap? Ibu akan bagi kelompoknya secara acak. Boleh? Boleh. Pakai apa? Pakai rapot dulu. Siap namanya. Kebaca kelompok 1 ini masalahnya viral nih. Apa nih? Kira-kira? Jika sama bule. Nah, itu ya berarti udah tahu. Oke, untuk kelompoknya kita akan bagi secara acak. Sama siapapun temennya, yang penting kalian satu kelompok ya, bisa bekerja sama. Siap? Nah, kelompok 1 ada Salwa, Rahmadila, Naila, Khairat, Tasya, dan Nadira. Kelompok 2 ada Marcel, Ilham, Intan, Salwa, dan Rifda. Kelompok 3 ada Angga, Farel, Anggia, Husna, Fauzia. Kelompok 4 ada Rasya, Kaira, Alifah, Najla, dan Aji. Nah, sebelum berpindah tempatnya, hari ini apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi warga negara? Sudah paham semua? Oke. Karena kalian akan membuat sebuah proyek, jadi kalian akan menganalisis sebuah masalah terlebih dahulu. Kalian pecahkan masalah yang ada di artikel yang tadi itu, yang Ibu sudah share juga di grup kelas ya. Nah, kelompok 1 ini adalah
ya dengan warga negara asing. Kalau yang kelompok 2 ini adalah naturalisasi, kelihatan ya, bisa dilihat di situ. Kemudian yang kelompok 3 adalah permasalahan juga sama tentang atlet yang atlet luar negeri. Kemudian kelompok 4 juga sama mengenai atlet yang naturalisasi juga. Oke, kalian silakan buka linknya dari situ, langsung klik, udah bisa diklik beritanya. Silakan kumpul dengan teman-temannya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Boleh bergeser. LKPD-nya ibu bagikan ya. Ya, sok, gerak kelompoknya. Tadi, kelompoknya lupa. Bentar. Nah, ini kelompok 1. Sok, Salwa, Dira, Naila, Kaila, Tasya, Nadira. Ibu boleh satu ibu? Boleh. Kan biasanya gitu sih. Lupa kelompoknya dia. Ini kelompoknya ya. Publik di Indonesia. Pertama, saudara, kasus Archandra Tahar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 lalu. Dua sekali dilantik, saudara, Archandra diketahui masih memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012, saudara. Archandra yang sudah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat ini dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan tak boleh dilantik sebagai menteri. Karena dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, syarat menjadi menteri harus warga negara Indonesia. Kemudian kasus kedua, saudara, ialah kasus Bupati terpilih Sabu Raijua, Orien Patriot Ribu Kore, yang pada awal Februari 2021 lalu, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua NTT mendapat surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyatakan jika Orien merupakan warga negara Amerika Serikat. Saat ini Bawaslu KPU dan Kemendak. KPD-nya ibu bagikan ya, di kelompok 1 silakan isi. Kemudian kalian diskusikan sama teman-temannya apa yang terjadi dengan masalah yang diberikan di artikelnya ya. Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Nah, ibu berikan KPD-nya, silakan dikerjakan oleh kalian, diskusikan dengan teman-temannya. Masalah apa yang sudah ibu yang kalian dapatkan dari artikel yang sudah ibu berikan? Paham? Ada yang bertanyakan? Enggak cukup? Makasih Bu. Ya. Ini LKPD-nya, silakan dikerjakan. Kemudian diskusikan apa yang kalian temukan masalahnya terhadap artikel yang sudah ibu berikan. Paham? Yang terakhir. Ini LKPD-nya silakan isi, kemudian kalian diskusikan dengan temannya masalah apa yang kalian temukan dari artikel yang ketiga ya. Silakan, sudah paham? Ada yang bertanyakan? Tahu saja. Atlet SEA Games itu diharapkan bukan joki. Oh berarti gini, jadi permasalahannya ada di mengorbankan atlet lokal untuk kepentingan atlet lain. Dari satu jam sampai akhir. Dari studi nanti juga ini terhambat yang presentasi kamu yang bacain jadinya aku Enggak jelas. Ini gue judulnya nanti ini terus nanti langsung permasalahannya adalah dibacakan oleh kamu baca apa nih? Aku baca masalah. terus baca ulang. Oh ini yang mana? Oh ini.
perhatikan dulu ke sini, jangan lupa akan ada sesi tanya jawab dari kelompok 2. Ada siapa aja? Silakan perkenalkan, silakan presentasi. Untuk itu silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Salwa. Saya Marcel. Saya Intan. Saya Rifda. Jadi dari artikel tersebut ada dari artikel ini ada satu permasalahan, yaitu penyebab terhambatnya naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat karena ada satu dokumen persyaratan, yaitu surat keterangan perpindahan warga negara dari pemerintahan Belanda dan Spanyol itu di luar jangkauan UNESCO PSSI. Surat persyaratan tersebut bisa didapat dalam waktu 1 bulan atau lebih dari pemerintahan 2 negara tersebut. Sebab kedua pemain tersebut sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia tahun 2023 Juni mendatang. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Aku mau nanya. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kaira dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, menurut pribadi kalian pendapat apa sih permasalahan yang di luar yang kalian catat, yang jadi permasalahan di situ? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, cukup tidak ada. Kami diskusikan dulu ya untuk jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Kaira. Jadi masalah yang ada di luar artikel tersebut tuh, jadi masalah itu terletak pada waktu dokumen itu bisa tersedia atau ada gitu. Jadi dokumen itu tuh baru bisa ada tuh sebulan yang mendatang, sementara aksennya itu dibutuhkan saat Juni mendatang. Jadi surat keterangan itu tuh bisa diajukan secara paralel, sehingga saat bulan April tuh surat bisa tercapai gitu, bisa tersedia. Cukup Kaira? Terima kasih. Kami cukupkan saja presentasinya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lisna. Saya Fauzia. saya Farel. Saya Mia. Saya Angga. Permasalahan yang ada dari artikel ini adalah batalnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia yang menyebabkan terhambatnya proses naturalisasi pemain WNA. Solusi yang kita ambil membuat kesepakatan bersama pihak yang terkait, karena Erick Thohir mengungkapkan bahwa itu termasuk pendapat individunya masing-masing, yang dimana Justin Hubner sendiri sudah ke WNI dan yang kawan-kawan yang lainnya ada yang WNA. Inti masalahnya tuh karena batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, jadi ada kemungkinan bahwa anggota luar negeri yang asalnya mau pindah ke Indonesia karena ingin ikut lomba tidak jadi karena berpikir bahwa perlombaannya juga batal gitu, gak jadi di Indonesia.
Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Marcel dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan Piala Dunia U20 pada tahun 2023 itu dibatalkan dan jadinya itu diselenggarakan di negara mana? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, izin berdiskusi sebentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Marcel. Alasan Piala Dunia U20 2023 dibatalkan di Indonesia karena adanya faktor intervensi penolakan timnas Israel U20 dan faktor keamanan. Terus U20 ini jadinya dilaksanakan di Argentina. Sudah dijawab? Sudah. Oke, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Maaf ya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sweet dulu. Ya udah sweet dulu biar adil. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira, nama saya Kaira, nama saya Tasya, nama saya Rahmadira. Jadi mulai aja. Yang mana kalau satu ini dari Jadi berdasarkan artikel tersebut menjelaskan bahwa terjadi pernikahan beda negara, yaitu pernikahan seorang gadis asal Garut Selatan yang bernama Neng Jihan Suci Kurniawan dan pria asal Korea Selatan yang bernama Yoo Hae-woo yang viral di media sosial. Pria asal Busan ini mengucapkan akad nikah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, meskipun pernikahan ini dilakukan di Indonesia, tapi lelaki tersebut belum dapat menjadi WNI karena belum memenuhi syarat naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, yaitu dengan cara tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Sekian pembahasan dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian pembahasan dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin berdiri, perkenalkan
pertanyaan saya mengenai Korea itu menganut asas IUS apa? Lalu kalau punya anak nanti anaknya itu berkeluarga negaraan apa? Sekian, terima kasih. Cukup, oke, sudah cukup ya. Izinkan kami buat berdiskusi dulu. Karena bapaknya udah ada naturalisasi kalau mata Sama ibu bawa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Nadia dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya, nah kan kata kalian tuh sekarang tuh di tim Indonesia banyaknya atlet naturalisasi daripada atlet asli Indonesia kan. Nah kira-kira menurut kalian berapa sih persentase atlet naturalisasi sama atlet asli Indonesia? Ya. Izin bertanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Kaila dari kelompok 2. Pertanyaannya sama, kenapa naturalisasi, tapi lebih ke alasan kenapa Indonesia banyak mengambil pemain dari luar negeri. Jika tidak, izinkan kami untuk mendiskusikannya dulu. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia tuh ingin Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin kami menjawab untuk jawaban yang pertanyaan Nadira. Dari artikel yang kita baca, sekitar 70% pemain naturalisasi, sisanya pemain lokal Indonesia. Sehingga Indonesia lebih memprioritaskan atlet luar dibandingkan dan mengorbankan atlet lokal. Dan apakah sudah terjawab? Untuk jawaban dari Salwa, Indonesia sendiri menggunakan atlet luar negeri yaitu untuk memperoleh keuntungan seperti memperoleh medali di Asian Games 2023 di bidang olahraga. Apakah terjawab? Terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Kurniawan, perwakilan dari kelompok 4, ingin memberikan umpan balik kepada kelompok 3. Jadi umpan balik saya terkait permasalahannya yang kurang dimunculkan. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa lagi? Marcel, boleh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Marcel dari kelompok 2. Saya ingin memberikan umpan balik kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1 dari segi presentasi sudah baik dan juga sudah dapat memecahkan masalah dan juga mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Siapa lagi yang mau umpan balik? Oke, Salwa, silakan Salwa. Jadi
kalian ternyata kelompoknya hebat-hebat, bagus-bagus semua, tepuk tangan. Berarti kalian sudah bisa memecahkan masalah sendiri ya tanpa bantuan dari ibu. Kalian luar biasa. Nah, untuk itu ibu pengen nih kesimpulan dari barusan nih tentang permasalahan kewarganegaraan. Oke, siapa yang mau ke depan kira-kira mau menyimpulkan tentang kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tadi apa aja kira-kira? Akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Jadi kita tuh membahas tentang permasalahan-permasalahan mengenai aturan kewarganegaraan, terus juga ada tentang aturan-aturan naturalisasi, dan juga ada ius sanguinis dan asas ius soli yang kita semua pelajari negara-negaranya juga. Oke, terima kasih untuk Kaira. Tentang kewarganegaraan, kemudian asas-asas kewarganegaraan. Jadi kalian tahu kalau misalnya nanti menikah dengan warga negara asing harus seperti apa, harus jadi naturalisasi terlebih dahulu agar bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, dari situ kita lihat bahwa kalian sudah memahami materi tentang peran dan status kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Oleh karena itu, untuk minggu depan, nah kita akan membuat suatu proyek. Nah, proyeknya itu adalah sudah kalian klik share-nya. Nah, ada membuat film pendek, kemudian ada membuat konten TikTok, ada juga sama tentang podcast. Nah, kalian silahkan pilih kalian mau buat yang mana. Boleh Bu, konten di Instagram boleh. Apapun itu yang berhubungan dengan tentang menjadi warga negara yang baik. Ya, nanti kalian silahkan klik, kalian lihat contohnya. Ini adalah teman-teman kalian dari kelas lain ya. Ini keren-keren pokoknya Ibu sudah lihat. Kalian ternyata hebat-hebat. Semoga kalian bisa membuatnya. Dan ini akan membutuhkan waktu. Nah, itu saja. Dan Ibu, nah kita kembalikan lagi bangkunya ke tempat semula. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam